Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi ya dengan aku ya teman-teman di channel ini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya teman-teman. Oke, pada video kali ini aku masih bahas tentang PDAM ya teman-teman. Ini lanjutan dari video kemarin ya, part 1 dan part 2. Ini part 3-nya. Bagi kalian yang belum nonton part 1 part 2, silahkan ditonton dulu ya agar gak gagal paham sama video yang ini ya. Linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Silahkan dilihat dulu. Oke teman-teman, pernahkah kalian saat setelah pembayaran PDAM setelah menerima resi atau struknya dan melihat tagihan melonjak naik dan setelah ngadu ke pelayanan, jawaban dari petugas PDAM-nya mungkin katanya pipanya bocor pak, atau misalkan pemakaian airnya sama saja pak kayak bulan kemarin. Nah, jawaban itu nggak memuaskan ya sebagai kita pelanggan. Dalam video ini aku akan coba bahas beberapa masalahnya ya. Ini berdasarkan pengalaman aku juga. Semoga video ini bisa menjawab dari teman-teman yang masih resah akan kenaikan harga tagihan PDAM ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa ya teman-teman ya, klik tombol like, comment, and subscribe-nya, dan jangan lupa juga diaktifkan ya lonceng notifikasinya agar nanti kalau misalkan aku upload video lagi ada pemberitahuan dan di HP kalian. Oke teman-teman, kita lanjut. Sebelumnya, pertama-tama aku ingin berterima kasih dulu ya kepada PDAM di Tanah Bumbu, khususnya di Tanah Bumbu. Karena adanya PDAM di Tanah Bumbu, kita semua atau aku sendiri sangat terbantu sekali ya untuk ketersediaan air ya untuk kita pakai sehari-hari ya. Nah, terkadang teman-teman permasalahan-permasalahan yang kadang kita alami terkait PDAM biasanya ya, airnya mati ya, atau tagihan pembayaran yang mahal ya, atau lonjak naik ya tiba-tiba gitu ya. Oke, untuk terkait masalah air mati itu biasanya terkendala masalah biasanya perpipaan atau perbaikan ya. Untuk itu teknis dari ini ya, PDAM-nya. Biasanya kalau sekarang ini ya, biasanya ada pemberitahuan ya kalau air itu mau mati atau perbaikan ya. Bisa diikutin ya, ada Instagramnya, nama Instagramnya itu PDAM Bersujud kalau nggak salah ya. Biasanya kalau ada informasi mati itu dikasih tahu ya. Jadi jauh-jauh hari sebelumnya kita bisa stok air dulu ya untuk beberapa hari selama perbaikannya. Oke teman-teman, terus untuk pembahasan masalah air mahal atau melonjaknya harga tagihan. Sebenarnya kalau untuk masalah mahal ya, atau pembayaran itu nggak semua karena PDAM ya, melainkan karena kita sendiri ya. Kenapa? Karena coba gini ya, kalian ingat-ingat kalian itu peduli nggak sama ini ya, sama pemakaian air ya, terus peduli nggak sama meteran air di rumah ya, pernah nggak dicek gitu ya, bener-bener nggak air kalau misalkan kita sudah pakai itu benar-benar mati ya, keran-keran semua tertutup ya, dan yang pastinya air di meteran air itu sudah tidak mengalir lagi gitu ya di meterannya ya. Terlihat biasanya kan di meteran air itu ada seperti kayak roda seperti itu ya. Kalau misalkan tidak berputar lagi itu artinya mati ya, nggak ngalir ya. Keran-keran berarti sudah tertutup rapat ya, nggak ada yang bocor gitu ya. Kalau misalkan sudah tertutup rapat semua atau keran-keran sudah tertutup, kita cek ya di meteran air itu masih ada indikasi berputar rodanya itu, berarti masih ada yang bocor ya, atau pipanya kah, atau kerannya kah masih netes atau seperti apa ya. Nah, dari situ kadang nggak diperdulikan dan pemakaian air kita tagihan per kubiknya banyak ya. Jadi itu yang kadang membuat tagihan pembayaran PDAM kita melonjak naik ya. Penting hal yang harus diingat ya teman-teman ya. Pipa setelah meteran, terus ke keran-keran, pipa setelah meteran, kalau ada indikasi bocor, itu tanggung jawab kita ya memperbaikinya ya. Kalau nggak diperbaiki, air yang kita pakai itu mengalir terus ya, walaupun rembes sedikit, meteran akan membaca terus ya, pemakaian kita terakumulasi terus ya, berapa kubiknya itu kita pakai. Makanya teman-teman, kalau bisa sambil dicek ya, atau per minggu kah atau per berapa hari kah, sambil diperhatikan ya. Kalau misalkan kita sudah nggak pakai lagi, dicek ya meteran itu berhenti nggak rodanya ya, kalau misalkan sudah nggak dipakai lagi ya. Kalau memang sudah nggak dipakai lagi, semua tertutup rapat, kalau masih mengalir berarti itu indikasi bocor ya. Nah teman-teman, untuk yang pipa yang warna hitam sebelum meteran air itu, kalau ada masalah itu tanggung jawabnya PDAM ya, warna hitam biasanya ya. Jadi kalau misalkan kita ada pecah atau apa, bisa langsung menghubungi pihak PDAM ya, biasanya langsung
diperbaikin ya. Terkadang yang sulit dikontrol itu rumah kontrakan ya. Biasanya kan kontrakan tuh beberapa pintu begitu ya. Jadi kalau misalkan ada, misalkan katakan saja 4 pintu ya, terisi penuh gitu ya. Terkadang beberapa orang nggak peduli ya, nggak ngerti, ada juga nggak peduli sama pemakaian air ya, atau keran-keran yang rembes sedikit airnya nggak diperbaikin ya, atau bisa lupa mematikan air jika sudah penuh gitu ya, jika sudah memakai ya, atau nggak mengerti lah kalau misalkan air masih mengalir itu meteran akan menghitung terus ya pemakaian kita ya, walaupun rembes sedikit atau ngalir sedikit ya. Nah kadang hal-hal yang seperti ini kadang bikin bertambahnya kubikasi di meteran ya. Dan lain hal juga kadang yang punya kontrakan juga nggak memperdulikan atau nggak memperhatikan. Jadi tiba-tiba kadang yang bayar tiap bulan kan kita ya, kadang ya makain air ya, yang bagi airnya ditanggung masing-masing ya. Beda kalau misalkan kalau sudah terhitung dari uang sewa ya. Kadang juga rumah kontrakan kalau air itu masing-masing ya, lain dari biaya rumah gitu ya. Dan kadang kalau misalkan tagihannya melonjak gitu ya, bener sih mau nggak mau penyewa ya tetap bayar gitu ya, meski kadang hati kesal gitu ya. Oke teman-teman, di sini aku mau lanjut lagi. Di sini aku ada ini ya teman-teman, ada postingan ya. Ini dari postingan salah satu grup ya, grup Batu Licin. Aku dapat di Facebook. Jadi postingan ini komentarnya ini berawal dari ada sebelumnya orang yang bikin status gitu ya, bisa disebut ngeluh lah ya, karena tagihannya mahal gitu ya. Jadi ada yang komentar, nah ini salah satunya aku ambil ya, jadikan bahan nih. Jadi kita baca poin pentingnya saja ya. Katanya aku ada pengalaman juga dulu katanya, kontrakan 3 pintu pakai PDAM sama-sama gitu katanya. Terus 2 pintu atau orangnya itu pindah, jadi tinggal sendiri katanya. Jadi dari 3 pintu sekarang tinggal 1 pintu aja lagi yang berisi ya, jadi 1 pintu aja yang pakai air gitu ya. Terus setelah beberapa bulan gitu ya, kan memakai sendiri, tapi tagihannya masih tetap sama kayak memakai 3 pintu gitu ya, nggak berubah. Seharusnya kan kalau misalkan berkurang pemakaian, berkurang juga harusnya ya, nggak masih sama gitu ya. Jadi cukup nih ya kita bahas ya. Jadi gini teman-teman ya, dulu juga aku pernah mengalami hal yang seperti itu ya, seperti yang di postingan tersebut. Dulu aku juga rumah sewa juga ya, atau kontrak juga ya, walaupun sekarang juga masih kontrak sih sebenarnya, cuman udah pindah gitu ya dari kontrakan sebelumnya. Jadi ada 2 kasus yang aku alami dari kontrakan yang pertama itu. Jadi katakanlah seperti ini ya, sudah dari beberapa orang yang nyewa, tinggal aku sendiri gitu yang bertahan di situ. Jadi sebelumnya udah pindah lah. Jadi waktu itu aku juga kurang mengerti juga masalah PDAM ya. Jadi aku kadang pembayaran PDAM kata yang punya kontrakan sekian ya aku bayar gitu ya. Sekian ribu ya aku bayar, nggak ngerti juga pemakaian seperti apa gitu ya. Hingga beberapa bulan ya aku sendiri di sewaan itu, aku mulai menyadari gitu ya, kok tagihannya seperti itu terus ya, padahal katanya tergantung pemakaian air katanya gitu, padahal aku sudah sendiri gitu masih tagihannya seperti itu aja gitu ya. Terus setelah itu pas sudah ini ya, sudah sampai lagi nih tagihan air, jadi aku sendiri ya yang minta bayar ya, soalnya aku pakai sendiri juga gitu ya. Jadi aku pengen aku sendiri lah yang bayar ke PDAM. Terus aku sampai PDAM gitu kan dan bayar, terus gini itu sama seperti sebelumnya ya, si mahal gitu ya. Jadi aku berinisiatif tanya ke PDAM gitu ya, ke pelayanannya. Jadi aku tanya gitu ya, terus katanya petugas PDAM-nya ya jawabannya sih sama seperti itu ya, pemakaiannya sama katanya kayak bulan kemarin mas katanya. Terus aku tanya bagaimana sih PDAM menghitung pemakaian air gitu ya, apa sih yang dicek gitu. Terus terus dikatakan katanya tiap bulan itu katanya petugas PDAM itu datang ke rumah untuk pengecekan katanya dengan meteran air, jadi pemakaian sesuai di meteran air katanya gitu. Tanya lagi nih, aku sewa rumah emang ada beberapa pintu gitu ya, terus beberapa bulan ini aku sendiri kataku gitu kan. Terus tagihannya kok segitu-gitu aja kataku, hanya mungkin bocor katanya gitu, di arah berlainan gitu. Ada yang nyeloteh bapak-bapak gitu katanya, mungkin itu ini pak, mungkin dia dari tadi dengar percakapan aku mungkin gitu ya. Terus dia ngomong mungkin itu karena ini pak katanya, dicicil katanya. Terus ya sudahlah gitu. Terus aku pulang ya ke rumah sewaan ya. Terus aku ini ya
cek ya, aku cek pemakaian air yang terakhir di resi itu atau struk itu terakhir pemakaian berapa gitu ya. Terus aku cek di meteran air, cek meteran air gitu ya. Terus aku hitung ya berapa ini sih gitu kan. Terus setelah aku hitung ternyata ratusan kubik ya yang belum terbayar. Jadi aku bingung juga. Mungkin dari pemakaian orang dari kemarin-kemarin itu kontrakan masih terisi banyak atau orangnya masih full. Mungkin pada waktu itu pemakaiannya ya banyak orang, jadi kayak ada yang bocor kah atau yang nggak dimatikan jadi banyak gitu ya. Terus tugas PDAM mungkin dicicilnya seperti soalnya ratusan kubik ya sisanya, sedangkan pemakaian aku ya di bawah 70-an. Aku lupa juga sih pada waktu itu berapa ya. Yang jelas di bawah 100 lah ya. Sedangkan sekarang ini cek itu sudah ratusan kubik ya. Mungkin kalau aku bayar pasti mahal gitu ya. Memang benar dicicil gitu ya agar tagihannya tuh rata gitu ya. eh nggak biar rata, biar stabil gitu ya, segitu-gitu terus. Tapi kalau untuk kontrakan yang tiap bulannya dibagi rata seperti itu ya bisa dibilang rugi yang penyewa gitu ya. Kalau misalkan udah pergi semua tinggal sendiri ya itu yang bayar terus gitu ya. Nah, teman-teman, dari cerita ini kesimpulannya berarti memang pemakaian yang banyak, karena ya itu tadi ya seperti aku bilang sebelumnya, harus peduli akan kebocoran gitu ya, pemakaian yang berlebih-lebihan atau terbuang-buang atau pipanya yang bocor atau pecah gitu ya. Jadi pada waktunya tagihan melonjak naik ya, jadi puyeng juga kan mikirkan tagihan seperti itu ya. Jadi ini teman-teman ada cerita lagi nih sedikit. Jadi pernah juga ya teman-teman ada tetangga aku seperti itu yang aku lihat meteran airnya itu kayak ngalir terus gitu ya. Aku lihat tuh karena meteran airnya itu dekat jalan gitu ya. Aku sering lihat kok meterannya rodanya berputar terus gitu ya. Apa emang dipakai terus gitu ya. Jadi pernah tak kasih tahu sama orangnya gitu ya tentang meteran, tentang apa namanya, airnya yang ngalir terus gitu ya di meteran itu. Tak kasih tahu juga pengalaman gue, takutnya nanti ratusan kubik juga gitu loh, kayak dicicil gitu ya. Terus nggak tahu setelah aku kasih tahu itu dibenerin apa enggak gitu ya. Cuman setelah beberapa bulan nih, setelah beberapa bulan orang yang aku kasih tahu itu datang ke rumah, nanyain tagihanku, katanya seperti ini katanya gitu. Terus aku bilang, aku suruh ini ya, aku bilang coba sampean di tagihan terakhir sampean bayar, terus cek juga yang pemakaian terakhir di rumah, aku bilang gitu kan. Berapa meteran air itu terbacanya gitu ya, terus suruh hitung gitu ya. Setelah dicek-cek terus dia bilang sekian katanya. uh, ya setelah dicek itu ratusan kubik juga ya yang masih belum terbayar, berarti sama ya kasusnya, dicicil juga berarti ya sama petugas. Dan aku kurang mengerti juga sebenarnya apakah memang dari PDM-nya atau seperti apa ya perhitungannya, pengambilan data pemakaian kubik terakhirnya jadi bisa dicicil gitu ya, atau memang ada kelalaian dari pihak pengecekan meteran air, atau mungkin dari pihak PDM-nya memang kalau misalnya pemakaian banyak begitu bisa gitu ya dicicil begitu ya, biar tagihannya tuh rata terus gitu ya, nggak banyak seperti itu. Mungkin ya aku kurang paham juga. Mungkin nantilah kapan-kapan nanya ya ke PDAM-nya gitu ya, atau sebagai penonton ini ada yang tahu bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian part 4 ya, kita bahas di bagian part 4. Untuk video ini aku cukupkan sekian dulu ya, lanjut dibahas part 4. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.